Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini, Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menikmati firman Tuhan dan selalu merasakan kedahsyatan damai sejahteranya. Amin. Pertama-tama saya mau menyampaikan kesaksian rasa syukur saya dan keluarga kecil kami kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di tengah situasi yang sangat mencekam saat ini akibat terjadinya pandemi virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia, ada banyak hal yang Tuhan ajarkan untuk mendidik kami dalam iman kepada Kristus Yesus, antara lain bahwa saya secara pribadi sudah lama sekali merencanakan atau merindukannya, mungkin sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, yaitu sebuah kerinduan bagaimana membagikan kesaksian pribadi saya melalui Facebook maupun YouTube belum pernah kesampaian. Tetapi dengan adanya anjuran pemerintah untuk melakukan karantina wilayah, stay at home, dan work from home sebagai bagian dari protokol kesehatan masyarakat akibat pandemi virus corona ini, maka saat ini saya punya kesempatan yang baik dan akhirnya dapat mewujudkan kerinduan untuk berbagi pengalaman rohani saya kepada semua teman, keluarga, kerabat, sahabat, bahkan kepada siapa saja, tentang bagaimana saya sungguh-sungguh menjadi percaya, apa yang saya percayai, mengapa saya mempercayai hal itu, dan apa manfaat dari apa yang saya percaya itu. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kesaksian rohani pribadi saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kesaksian rohani saya ini saya bagi dalam 3 segmen atau 3 tahap kehidupan yang saya jalani, yaitu yang pertama, kesaksian periode kehidupan saya sebelum saya diselamatkan. Yang kedua, kesaksian periode kehidupan saya ketika saya diselamatkan. Yang ketiga, kesaksian periode kehidupan saya sesudah saya diselamatkan. Perlu saya sampaikan dulu bahwa kesaksian yang pertama dan yang kedua, periode sebelum dan ketika saya diselamatkan, akan saya sampaikan hari ini. Dan periode yang ketiga, yaitu kesaksian sesudah saya diselamatkan, akan saya sampaikan pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, yang pertama saya mulai saksikan kehidupan saya periode sebelum saya diselamatkan, yaitu bahwa sebagaimana diketahui oleh semua orang yang mengenal saya secara pribadi, bahwa saya dilahirkan di tengah keluarga yang sangat ketat hidup dalam agama Kristen. Ayah kami dan ibu kami adalah aktivis dalam sebuah gereja. Ayah saya apalagi ada seorang majelis gereja sekaligus guru agama Kristen, dan bahkan sebagai guru jemaat di sebuah gereja yang lumayan besar hingga pada akhir saat di mana beliau mengalami pensiun. Masih segar dalam ingatan saya ketika ayah kami menjabat sebagai seorang guru jemaat, kami wajib tinggal di rumah dinas yang disediakan, yang letaknya persis di samping gedung gereja waktu itu, di mana kami melayani setiap hari Minggu dan hari non-Minggu, termasuk pada hari-hari raya ibadah Kristen yang lainnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan setiap tahunnya. Di sanalah saya belajar bagaimana harus ikut aktif mempersiapkan segala sesuatu dalam gereja, termasuk mengurus kebersihan gedung gereja, dan mulai aktif juga dalam setiap kegiatan kebaktian umum, kebaktian keluarga maupun kebaktian pemuda dan pemudi selama beberapa tahun waktu itu. Dan ayah kami selalu dengan ketat menasihati semua anak-anaknya bahwa kami sebagai keluarga pengurus gereja harus selalu menjaga kesaksian nama baik keluarga, karena sedikit saja membuat kesalahan akan bisa berakibat pada sorotan yang kurang baik dan dari lingkungan sekitar. Tentu mengenai soal keaktifan belajar Alkitab, yang saya ingat waktu itu adalah ketika saya menjelang memasuki masa angkat sidi. Kegiatan belajar Alkitab seperti ini adalah keharusan bagi anak-anak jemaat yang mau angkat sidi, belajar Alkitab di bawah bimbingan pendeta atau majelis sekitar beberapa bulan waktu itu dilakukan, dan kami ikuti, ya. Nah, masih saya ingat betul penegasan pelayan yang mengajar kami pada persiapan angkat sidi waktu itu untuk mengingatkan bahwa masa belajar para katekumen ini adalah masa persiapan untuk menyatakan imannya menjadi tanda sudah dewasa nantinya
dinyatakan di depan jemaat. Dan kira-kira kalimatnya berbunyi seperti ini ya. Jadi setelah kalian mengikrarkan iman kalian di dalam rumah Tuhan, maka mulai sejak itu kalian sendirilah yang akan menanggung dosa-dosamu hingga seterusnya. Bukan orang tua lagi seperti yang selama ini mereka tanggung. Kata yang mengajar kami waktu itu. Nah, itu kira-kira sedikit pengalaman belajar Alkitab di masa-masa remaja. Dan selanjutnya dalam kesaksian ini saya mau masuk pada kehidupan saya, periode bagaimana saya diselamatkan. Nah, kemudian setelah 1-2 tahun saya tamat SMA, kemudian berangkat dari kampung halaman saya, Simamuranda Bolak, Tapanuli Utara, menuju kota Tangerang, Provinsi Banten, dan tinggal sementara di rumah abang saya waktu itu. Tanpa diduga-duga ada sepasang suami istri yang sangat gesit dalam tugas pemberitaan Injil keselamatan waktu itu. Mereka berdua datang ke Tangerang dan langsung mengajak kami belajar Alkitab. Sejak dimulainya penyampaian firman Tuhan oleh penginjil suami istri tersebut, jujur saya katakan bahwa dari awal sampai selesai firman Tuhan diajarkan kepada saya, perasaan saya itu selalu ada terheran-heran gitu. Kadang-kadang ragu menerima apa yang diajarkan, tetapi kemudian dikuatkan lagi dengan penjelasan ayat-ayat firman Tuhan yang sempurna dan saya kira sangat berkuasa. Ya. Masih segar di ingatan saya waktu itu, hal yang pertama ditanyakan kepada saya oleh Bapak dan Ibu penginjil itu adalah, apakah kamu sudah tahu kemana kamu pergi sesudah kamu meninggalkan dunia? Nah, mendengar pertanyaan seperti itu di usia yang masih relatif muda, seperti saya, terus terang waktu itu saya merasa tidak suka ya, karena pertanyaan itu terkesan seolah-olah dunia ini sudah mau kiamat dan tidak perlu lagi memikirkan kehidupan di hari esok. Wah, pasti ajaran sesat ini dalam pikiran saya yang sangat prejudis, sangat berprasangka buruk waktu itu ya. Namun saya coba menjawab waktu itu dengan sebuah keyakinan pribadi, ingin menunjukkan bahwa saya ini anak muda yang lumayan rohani. Apalagi saya merasa waktu itu bahwa saya sudah menjadi pemuda yang sangat aktif, berkegiatan di dalam gereja, bahkan mulai masa kecil saya. Ya, mana ada orang yang dapat mengetahui kemana dia pergi setelah meninggal dunia. Itu kan rahasia Tuhan. Itu jawab saya spontan kepada Bapak dan Ibu pemberita Injil yang sedang mengajar saya waktu itu. Ya. Nah, kemudian terjadilah dialog yang sangat intensif di antara kami waktu itu. Kamu kan orang Kristen, pasti mengaku percaya pada sebagai pengikut Yesus kan? Tanya pemberita Injil itu. Kemudian langsung saya jawab, tentu saja. Dari kecil saya adalah orang Kristen. Ayah saya, kakek saya, turun-temurun semuanya sudah menjadi Kristen. Ya. Lalu pemberita Injil itu bertanya lagi, sekarang Tuhan Yesus ada di mana saat ini? Jikalau dia di sorga, berarti pengikutnya juga pasti masuk sorga kan? Bapak Ibu Saudara, jujur mendengar pertanyaan seperti itu langsung merinding bulu kuduk saya. Bagaimana tidak? Saya yang selama ini mengaku percaya dan pengikut Tuhan Yesus, tetapi ternyata saya waktu itu belum yakin juga kalau saya mati pasti masuk sorga. Sungguh keyakinan yang keliru dan ya menyedihkan rasanya ya. Lalu sebelum pemberita Injil itu melanjutkan penyampaian firman Tuhan tentang Injil keselamatan, dan saya langsung bertanya lagi dengan rasa penasaran. Ya, dalam hati, kenapa saya baru pernah mendengar pengajaran Alkitab seperti ini, bahwa sekarang pun ya ternyata bisa kita ketahui ya kemana kita pergi setelah meninggalkan dunia ini. Pertanyaan saya waktu itu adalah, mana dasar firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kita pasti dijamin masuk surga, dan apa sebabnya bisa dijamin pasti masuk surga ya. Nah, lalu saya waktu itu pertama kali mengetahui setelah diminta membuka firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 3 ayat 18 ya, demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat firman Tuhan ini jelas sekali menyatakan bahwa segala dosa kita telah dihapuskan oleh korban kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya.
Sekali lagi penting sekali ditekankan oleh firman Tuhan di sini bahwa semua dosa kita, baik dosa kita yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang telah selesai diampuni Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Karena Yesus mati di kayu salib hanya satu kali, maka pengampunan segala dosa kita yang percaya pun terjadi hanya satu kali demi keselamatan kita yang kekal. Ya. Nah, ketika mendengarkan penjelasan firman Tuhan itu, saya menjadi teringat pada pelajaran persiapan angkat sidi ketika kami pada masa remaja waktu itu, ya. Kata yang mengajarkan Alkitab kepada kami bahwa sesudah angkat sidi, saat itulah pertanda mulai dewasa dan kamilah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan dan dosa, akan menanggung dosa-dosa kami sendiri selanjutnya. Tetapi ternyata Alkitab mengatakan hal yang berbeda. Ya, Alkitab mengatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah yang telah mati menanggung segala dosa kita semua dan dosa-dosa seluruh umat manusia. Dan jujur saya akui, mendengar penjelasan firman Tuhan seperti itu, hati saya merasa sangat sejuk dan damai sejahtera. Dan saya pun timbul rasa makin penasaran, ingin segera mengetahui lebih lengkap lagi mana bukti lain di dalam Alkitab firman Tuhan yang tertulis bahwa segala dosa kita benar-benar sudah diampuni Tuhan di atas kayu salib pada 2000 tahun yang lalu. Ya. Nah, selanjutnya pemberita Injil yang dengan sabar menuntun saya belajar waktu itu bertanya lagi kepada saya, jika Alkitab sudah sangat jelas telah mengatakan bahwa segala dosa kita sudah dihapuskan Tuhan melalui korban darah dan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib, apakah kita masih tetap orang berdosa? Wow, pertanyaan semacam ini membuat pikiran dan hati saya makin berkecamuk waktu itu, ya. Bercampur penasaran hebat, tidak berani membantah lagi firman Tuhan, tetapi makin penasaran saja menunggu jawaban yang pasti gitu. Ya. Jujur saya akui, sebelum saya mendengarkan Injil keselamatan seperti ini, saya selalu mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Terus terang ini sering saya sebutkan dalam doa-doa saya kepada Tuhan. Ya, misalnya kalimat yang selalu saya ulang-ulang waktu itu adalah, Tuhan ampunilah saya, ampunilah kami orang berdosa ini, supaya tidak terhalang berkat-berkat-Mu kepada kami, ya, dan seterusnya. Sungguh banyak dosa yang saya lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Karena itu hapuskanlah dosa-dosaku, ya Tuhan, supaya tidak terhambat berkat-berkat-Mu bagiku dan juga bagi keluargaku, dan seterusnya, ya. Itulah kalimat doa-doa favorit saya yang saya sering ulang-ulang waktu itu. Dan saya merasa yakin waktu itu bahwa itu sudah benar. Ternyata setelah mendengarkan Injil keselamatan, semuanya itu keliru. Dan apabila kita meneliti dengan baik apa yang dikatakan firman Tuhan, kita akan segera menyadari bahwa kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup ini, yang pernah kita terima dan alami, ialah ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati hapus semua dosa kita sekali untuk selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Setelah itu pemberita Injil itu mengajak saya membuka satu ayat firman Tuhan yang luar biasa, yang menghalau keraguan saya tentang rasa diri yang berdosa ini, dan begitu meneguhkan iman saya secara luar biasa. Ayat firman Tuhan itu adalah yang tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 dan 14, dikatakan begini, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan kita untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, wow, luar biasa. Ya, kebenaran firman Tuhan menjawab semua keraguan saya ketika saya membaca pelan-pelan bunyi firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 10 ini. Saya langsung diberikan Tuhan suatu pengertian baru bahwa saya kini percaya, ya, bahwa saya bukan lagi orang berdosa, tetapi sudah menjadi orang kudusnya Tuhan, milik Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih yang tak terhingga bagimu Tuhan Yesus, kasih karuniamu yang sangat luar biasa ini. Nah, pemberita Injil yang fasih mengajar Injil keselamatan itu kembali mengkonfirmasikan pengertian saya sebagai murid, ya, katakan begitu, yang sedang belajar waktu itu, apakah sudah lengkap atau belum mengenai anugerah atau kasih karunia keselamatan yang kekal ini.
Kemudian dia bertanya lagi kepada saya. Jadi kalau Tuhan Yesus telah mati menghapus segala dosa kita dan telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, sesuai dengan janji firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Jadi apakah sekarang keselamatan masuk surga itu diperoleh manusia melalui iman saja, ataukah harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik lagi? Nah, jika seandainya posisi Bapak Ibu Saudara waktu itu yang sedang duduk bersama mendengarkan seperti ini, ya, mungkin jawabannya akan banyak yang sama dengan berkata spontan, kita diselamatkan masuk surga harus dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, karena memang seperti itu yang diajarkan oleh para orang tua kita kepada kita, dan hal yang sama pula yang diajarkan oleh para pendeta kepada orang tua kita. Ya, bahkan hal yang tidak berbeda juga, itu juga yang dipelajari oleh para pendeta dari para dosen mereka di seminari ketika mereka masih duduk sebagai mahasiswa di sekolah teologi, ya. Maka tidak heran sampai saat ini begitu banyak umat bahkan yang beragama Kristen yang masih bingung dalam keyakinan mereka karena masih tetap saja salah memahami firman Tuhan ini. Mereka semua tidak memahami apa artinya kasih karunia Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib, bahwa dengan darahnya yang suci telah dicurahkan untuk mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dan karena hal itu kita, ya, setiap orang yang percaya dapat dengan mudah diselamatkan ke surga hanya melalui iman atau percaya saja. Nah, hati saya sangat bersyukur sejak saat itu, dan mulai saya renungkan tentang diri saya yang merasa berdosa, dan saya sadar juga saya juga banyak berbuat dosa, dan saya sadar masih berada di dalam dunia yang berdosa. Maka logikanya jelas sekali, tidak mungkin pula saya bisa masuk surga dengan cara berbuat baik. Nah, waktu itu saya masih terus penasaran, ya. Timbul di dalam hati saya, mana dasar firman yang mengatakan bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Lalu pemberita Injil itu dengan tenang mengajak saya membuka Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9, firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Wow, luar biasa firman Tuhan. Ternyata konsep keselamatan yang sebelumnya saya pegang, yaitu syarat keselamatan masuk surga harus dengan iman ditambah perbuatan-perbuatan baik, itu jelas keliru dan tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dan akhirnya ini dibukakan Allah kepada saya, puji Tuhan. Mendengar dan menyimak firman Tuhan yang dijelaskan seperti ini, hati saya semakin merasa teduh, ya, begitu dekat dengan rasanya dengan Tuhan Yesus juru selamatku dan juru selamat semua orang yang percaya kepadanya tentunya, ya. Betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Memang Tuhan Yesus itu sangat adil dan benar-benar Dia maha adil. Sebab seandainya Dia mempersyaratkan kepada manusia supaya masuk surga harus dengan mencapai serangkaian perbuatan baik, seperti karena rajin beribadah, rajin berdoa, rajin beramal, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang sanggup melakukan dan mencapainya dengan sempurna? Pasti tidak ada. Sebab itu terbukti dari Mazmur pasal 51 ayat 7 sudah dengan sangat terang menyatakan bahwa setiap orang keturunan Adam sudah berdosa sejak dari dalam kandungan ibunya. Yaitu saya dan saudara, orang tua kita, nenek moyang kita, bahkan semua orang telah berdosa. Dengan kata lain, sebelum kita manusia berbuat dosa, firman Allah sudah memvonis semuanya adalah orang berdosa. Nah, lantas bagaimana mungkin kita bisa mengubah keadaan kita yang telah berdosa dari dalam kandungan ibu kita masing-masing, kemudian menjadi tidak berdosa dengan mengandalkan perbuatan-perbuatan baik kita yang terbatas? Bukankah Yesaya 64 ayat 6 berkata bahwa kesalehan manusia sama dengan kain kotor? Bukankah pula Mazmur 48 ayat 8 dan 9 telah menegaskan bahwa bahkan nyawa kita pun yang kita korbankan tidaklah memadai sama sekali untuk membebaskan jiwa kita yang telah berdosa dari hukuman yang akan datang? Dan bukankah Roma pasal 3 ayat 10 dan 23 juga telah berkata bahwa semua manusia tidak ada yang benar,
karena telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan juga bukankah Titus pasal 3 ayat 5 mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan? Merenungkan pernyataan-pernyataan kebenaran firman Tuhan seperti ini, maka tentunya sangat pantaslah kita bersyukur, tersungkur di bawah salib Kristus dan bersyukur kepadanya atas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Sebab kini apapun yang menjadi penghambat bagi kita untuk memperoleh keselamatan kekal masuk surga, itu semuanya sudah selesai ditanggungkan oleh kematian Yesus Kristus. Dan sebagai bukti firman tertulisnya, salah satu dari sekian banyak ayat firman Tuhan ialah apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Firman Tuhan katakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, saudara, lalu sebelum pemberita Injil itu sampai kepada kesimpulan firman Tuhan yang disampaikan, itu Injil keselamatan pada waktu itu, ya, yang telah diberitakan begitu terang benderangnya, ia masih mengajukan sebuah pertanyaan kunci untuk mengkonfirmasi dan memastikan apakah saya sudah memahami ajaran tentang kebenaran keselamatan ini atau belum, ya. Lalu ia bertanya, seperti yang tertulis di dalam firman Allah telah kita baca tadi sebagai ayat-ayat kunci, bahwa semua dosa manusia telah diampuni Tuhan Yesus. Lantas apakah secara otomatis semua manusia juga pasti diselamatkan ke surga? Ketika saya mendengar pertanyaan ini, nalar rohani saya langsung jalan. Bahwa firman Tuhan telah berkata hanya setiap orang yang percayalah yang layak menerima manfaat dari pertolongan pengorbanan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, untuk akhirnya dapat menerima keselamatan hidup yang kekal. Sekali lagi, setiap orang yang percaya, bukan yang percaya dan berbuat baik, ya. Dua ayat terakhir firman Tuhan yang diminta saya bacakan waktu itu sebagai penutup pembelajaran kami ialah pernyataan janji Tuhan tentang jaminan kepastian keselamatan kekal. Dan ini dari Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-28 dan 29, firman Tuhan katakan, dan aku, ini Yesus, ya, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan satu lagi, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 dikatakan firman Tuhan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi, sudahkah kita mengetahui sekarang kemana kita akan pergi setelah meninggalkan dunia ini? Manusia atau orang yang belum percaya dan bimbang akan menjawab dengan selalu dan berkata tidak tahu. Ya, tetapi kita yang percaya menjawab sesuai dengan firman Tuhan, saya tahu, ya, kamu tahu, Anda tahu, kita semua tahu dari firman Tuhan. Apa yang kita tahu? Bahwa kita telah dijamin pasti masuk surga. Amin, puji Tuhan. Betapa bahagianya hidup memiliki damai sejahtera Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, untuk itu marilah kita bersedia selalu siap melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kekal selamanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah kesaksian rohani saya kali ini. Bapak Ibu Saudara, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai bertemu lagi di sesi bagian kedua, ya, kesaksian rohani saya, yaitu bagaimana sesudah saya diselamatkan. Ya, bersama saya Pendeta Charles Mamora. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.